Bukan main. Ada pantun buat Bayati. Oh ya, terima kasih. Bayati pesek, walaupun jelek, tetap asek. Tepuk tangan dulu buat Bayati. Terima kasih, terima kasih. Itu bukan pantun. Apa itu, Cak? Pantun kok gitu? Harusnya gimana? Coba, Pantun cuma 3 bait. Harusnya coba 4, kamu kan? tadi gimana pantun? Walaupun Yati pesek, jelek, tetap asek. Oh, Emang pantunnya? Anda paham nggak sih ya apa yang disebut pantun? Kan yang penting berima, Cak. Yang penting berima. Berirama. Ek. Tidak bisa pantun kok ganjil. Ibu keluar deh, orang-orang jadi pada berantem. Neng, Nanti dulu, saya kok disuruh keluar kenapa? Ya ini jadi orang-orang pada berantem merebutin ibu. ini bukan gitu, masalah Terlalu ibu. manis mungkin. Ini bukan masalah ibu, masalah pantun. Kamu setuju nggak kalau pantun cuma 3 katanya? Bukan soal itu, ibu juga repot. Besok dia di terminal lagi, Pak. Lo ngapain? Nah kalau yang nukerin duit tuh Pak, cepanan jadi 9.000. 900. Iya. Nukerin duit. Yang buat lebaran, Pak. Kalau meleng dikit gosok emas. Boleh? Keluar, tapi kamu harus tanggung jawab loh ya. Sebentar, Kenapa? Pak. Tak minum dulu. Biarin minum dulu. Orang tua Bentar ya. Pada mau mukulin nih, Bu. Tenang. Bentar ya. Sabar ya. Nah saya Pak, dalam dunia nyata pernah saya alami juga itu Pak. Bagaimana saya mengajarkan anak-anak saya untuk mematuhi aturan-aturan di ruang publik supaya tidak mengganggu orang. Diajarin ke anak-anaknya. Anak saya si Kusumo Pak. Kusumo, yang paling gede ya, Kusumo ya. Kusumo, Kuswanto, apal Pak ya? Tahu ya. Sama Kusnadi. Nadi. Dan Kuswati. Kuswati. Si Kusumo ini dia nulis-nulis semacam grafiti di tembok. Nah kalau ini saya bantah nih. Kenapa? Yang nulis sebenarnya Kuswanto, saya tahu sendiri. Loh, Bapak Bukan kok sampai Kusumo, nggak Pak. tahu Pak? Kusumo. Saya yang lihat Pak, Bapak ngira. Memang yang pegang chat terakhir itu si Kusumo karena megangin, sebenarnya yang nulis Kuswanto. Ini saya kasih tahu biar nggak salah marahin anak Pak. Lo anak kan anak saya. Iya Tapi tapi tahu situ. Lu kan saya lihat. tangga. Mungkin Pak Jarwo ngantor kali waktu itu. Enggak, waktu itu Pak Jarwo saya titipin anak saya. Oh tukeran. Ya. Iya deh. Si Kusnadi Kusnadi. ikut-ikutan Pak yang namanya pakai motor Nah. dengan menggunakan knalpot yang begitu kencang suaranya. Oh dibobok berarti. Di bawah man tembok Pak. Tidur. Kalau knalpot di apa biar racing. Ya. Dibobok biasanya knalpotnya, istilahnya dibobok. Dimodifikasi Pak. Oh gitu ya Pak ya? Itu namanya knalpot Kenny G, Pak. Kok Keniji? Seperti saksofon gitu, Pak. Ya benar gitu. Suaranya reng, reng, ya. reng, reng. Tumben nih bener nih Komeng nih. Iya benar. Mek, lu jauh banget mau kemana sih? Lu kan manasin motor doang, kenapa dipakai? Oh iya. Motor saya pulangin Meng, menyalak saya dari itu. Yaudah. Iya. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Silakan Cak. Terima kasih. Saya akan mengingatkan ya. Mengapa Anda diberi 2 mata dan 1 mulut? 2 mata dan 1 Mulut. Supaya Anda bisa melihat 2 kali terlebih dahulu sebelum bicara sekali. Ya kan? tajam ya. Gila, keren kata-katanya. Itu belum keren. Gila Nah, kayak itu belum keren. dan kayak Feni Rose. Silet. Ini belum keren. Kenapa Anda diberi 2 telinga dan 1 mulut? Supaya Anda bisa mendengar 2 kali sebelum bicara sekali. Betul. Ini belum keren. Masih ada lagi. Ada 1 lagi. Kenapa saya diberi 2 tangan dan 1 mulut? Kenapa? Supaya saya bisa memukul Anda 2 kali sebelum bicara sekali. Nah ini baru keren. Keren apanya lo? Artinya apa? Kalau kita mengedepankan mikir, tidak akan ada masalah dengan ruang publik. Anda percaya nggak bahwa otak itu berkaitan dengan hati? Ya iyalah, pasti berkaitan dong. Ya percaya.
Iya, udah percaya kan ya kita di sini? Ya sudah, kalau sudah percaya nggak perlu saya jelaskan. Oke, dengan demikian berakhir sudah. Belum. Hah? Oh, belum. Belum, ini ya, baru masalah otak dan hati. Otak, ya. Terus saya wujud sekarang ya, kita bicara ketika itu dimasalahkan, saya akan mencari akar permasalahannya dari mana. Secara umum gangguan di ruang publik ada sebuah, menurut Project for Public Spaces in New York tahun 1984. Gila loh. Boleh diulangi sekali lagi, Pak? Ya, disuruh ngulang. Project for Public Spaces in New York. Public Boleh space. sekali lagi, 1984. 1984. Iya. Sekali lagi dong, Cak. Ini nyiksa saya kayaknya ya. Public space of the franchise. Ya pokoknya itulah. Jadi ruang publik adalah bentuk yang digunakan manusia secara bersama-sama. Itu Iya. wujudnya banyak sekali. Betul. Dan sekarang memang berubah, ada 3 sekarang. Ada ruang publik tertutup. Yaitu Itu apa? Ruang publik yang ada di dalam bangunan. Iyalah. Kalau ruang publik terbuka, Taman. itu ada bangunan, di dalamnya nggak ada ruang publik. Karena ruang publiknya di luar. Lo gimana sih lo? Gimana? Anda ini susah dijelaskan ya. Kalau ruang publik tertutup, itu adalah ruang publik yang ada dalam bangunan. Iya. Kalau ruang publik terbuka, itu ada bangunan, di dalamnya nggak ada ruang publik. Karena ruang publiknya di luar bangunan. Betul. Ya udah nggak usah diomongin, udah aja di luar yang terbuka. Nanti gitu. Anda tanya, kenapa kok di luar gitu? Enggak akan Saya tanya. Berikutnya ya, secara umum, kenapa itu jadi masalah? Karena ada gangguan. Selama tidak ada yang merasa terganggu dan ada gangguan, sebenarnya itu tidak akan jadi masalah. Iya. Dan Anda tahu gangguan dalam ruang publik dalam apa bentuk apapun itu ada 3 dasarnya. Bentuknya itu ada 3. Gangguan apa aja? Yang pertama adalah bentuk padat. Gangguan yang cair. Itu berupa air. Yang ketiga adalah bentuk gas. Yaitu Asap. Ada 3 kan tadi. Yang keempat tidak berwujud. tapi lu kenapa ngomongnya jadi 4? Lu 3. Kan yang keempat gak berwujud. Makanya ada 3. Ya bilang sih? aja ada 4, Cak. Berarti ada 4. Ya nggak bisa dong, yang keempat gak berwujud kok dibilang ada. Kan cair padat. Cair, padat, gas. Sama tak berwujud kan? Tak berwujud. Makanya ada 3. Karena yang keempat tidak berwujud. Loh. Cuma dari keempat. Balik lagi yang tidak berwujud itu apa? Ini. Anda harus tahu. Ini. Suara itu kadang-kadang mengganggu atau tidak? Suara. Iya, mengganggu. Ada wujudnya? Tidak ada. Mikir. Itu yang saya maksud. Ya kan? Ya. Itu. Benar. Saya pernah mengalami nih yang tidak berwujud tadi ya. Ya. Saya naik angkot penuh. Ini ada kejadian yang akhirnya merugikan diri saya. Saya nggak tahu salah saya apa, tapi ini merugikan saya. Tiba-tiba handphone yang saya kantongin itu berbunyi. Ada panggilan. Saya angkat. Tiba-tiba saya dipukuli oleh orang. Loh kok dipukul? Karena pemiliknya tahu. Oh, copet. Itu bukan kesalahan saya, handphone bunyi. Itu suara membuat saya menjadi korban. Ini aneh. Aneh dari mana? Nggak aneh. Aneh. Lu maling. Bilang aneh. Ada ini nggak bisa membedakan ya. Kenapa ada istilah copet, rampok, maling? Karena beda, Pak. Pikir. Nggak tahu. Maling itu Maling. memang tujuannya semua adalah mengambil harta Tanpa orang diketahui, yang ya. bukan haknya dia. Iya. Kalau maling dengan cara tanpa sepengetahuan yang punya, Iya. dia masuk ke area properti orang tersebut. Itu kategori maling. Maling, ya. Kalau rampok, dia siap berhadapan-hadapan dengan orangnya dan dengan kekerasan. Itu rampok. Kalau copet, dia tidak perlu memasuki area properti. Jadi di tempat umum. Iya. Slep. Nah itu beda semua. Jangan disamakan copet sama maling. Ntar malingnya tersinggung gimana? Iya. Ya, Ya kan? maaf ya, maaf. Beda. Kategorinya beda-beda. Tuh ya. Iya. Maaf Makanya- ya, maaf. Itu suara saja bisa efeknya luar biasa. Saya yang mengalami sendiri. Maka itulah timbul kesadaran kita. Di ruang publik yang penting apa? Toleransi. Kalau ada antrian, ya antrilah.
Saya itu paling nggak tega kalau di terminal stasiun itu melihat apalagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah tua bawa sepuh ya. Bawa kadang-kadang bawa kardus gede, tas gede. Itu kan kasihan. Saya selalu menolong. Saya mengutamakan mereka, saya tolong. Dan saya tidak pandang bulu, bukan hanya orang tua, saya tolong semua. Semua saya kenakan tarif 25.000. Bapak porter itu. Itu lu porter, lu Harry Porter namanya. Pak, akhirnya saya mensurvei. Mengalami kejadian seperti itu saya survei. Ini survei masuk kategori 3 terberat survei yang pernah saya lakukan. Karena saya berharap seperti keinginan Anda, saya mengumpulkan 100 orang harus pas ini supaya enak kan. Makanya saya survei 32 orang. 32 orang. 100 lu berkurang jadi 32. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu. 32 orang ini kepala keluarga. Ada istrinya, berarti sudah 64 orang. Iya. Terus yang 28 itu punya anak 1. 28 keluarga berarti 96. Yang 4 keluarga itu punya anak 2. Berarti sudah pas 100. Nah, akhirnya setelah pas saya survei itu 107 orang. Saya survei. Astagfirullahaladzim. Kan tadi keluarga 32 keluarga kan. Nah, pas saya survei itu ada 6 rumah itu yang kedatangan tamu. Nambah lagi berarti. Nah, makanya ada tamu 7. Karena ada 6 rumah yang kedatangan tamu, jadi tambah 7 dia. Jadi 107. 107 karena tamunya ada yang 2 orang, yang lain 1 yang 1 itu 2 orang. Akhirnya saya survei kan, jadi pas 100. Lu gimana sih? 107 itu kan karena ada tamu. Nah pas saya survei, lo jangan bikin bingung orang iya takut dong, tampol. lu kenapa sih? Ini Anda jangan menuduh saya. Jangankan orang saya aja bingung kok. Ini berat loh. Kak, ini 107. Ini tontonan hiburan, kenapa gua harus muter-muter di 107? Ada tamu datang, ngapain lu ceritain semua? Biar Anda mikir. Enggak gampang sih. Mikir apa? Orang tamunya 7, jadi 107. Nah, tiba-tiba akhirnya jadi pas 100 lagi. Loh, tamunya kan tadi ada 7 jadi 107. Akhirnya saya survei pas 100. Karena pas saya melakukan survei tamunya sudah pulang. Jadi pas lagi. Itu loh. Lu nggak usah ceritain itu tamu mau datang, mau ada siapa. Lu kenapa nggak ada? Memang nggak ada mertuanya yang datang ke situ tuh saat ada itu? tuh. Hah? Nggak ada. Yakin? Yakin. Lo udah nggak usah nama-nama, udah 100 orang itu aja. Ya udah 100. Iya udah survei itu. Nah, nggak usah saya... ada tamu-tamu lagi yang datang, udah nggak usah. Nggak tutup ada. pintunya semua, tutup. Sudah saya tutup. Iya. Itu sudah. Pintu minta dikunci. Udah, semua saya 100 orang aja itu. Akhirnya saya survei, hasilnya adalah 64 orang saya survei. Lu kan tadi 100 katanya, sekarang 64. Ini gara-gara nunggu ngunci pintu segala macam 32 rumah. Akhirnya pas saya mulai survei itu anaknya sudah pada tidur. Ini tinggal suami sama istrinya. Jadi 32 pasang 64 Pak. Apa 64. Saya buka lagi biar ada tamu. Nah ini 64. Nanti jumlahnya acak lagi loh. Nih. Gue minta yang 50 orang aja deh. Yang 14 lu bunuh itu. Bas. 50 aja 50. Tapi sudah terlanjur 64 ini. Ya udah 64 udah. Udah, nah, 64 akhirnya saya survei. Iya. Hasilnya adalah jawaban untuk 100 orang. Gimana sih, Cak? Yang saya survei ini kan suami istri, Pak. Makanya soal anaknya pun saya tanyakan lewat mereka. Jadi tetap 100 hasilnya. Memang yang saya tanya itu 64 orang. Anaknya kan tidur. Lu di mana ada survei bisa dikasihin ke orang lain, respondennya berbeda, itu namanya nggak bisa. Survei itu, lu ngerti nggak sih? Jadi nggak bisa? Nggak bisa dong. Ya sudah, saya nggak jadi survei kan gampang. Nggak jadi survei saya. Yang 4 aja 4. Hah? Yang 4. Yang 4 saya survei katanya nggak boleh. Ya yang 4 orang aja itu. Nah, yang ini masalahnya gara-gara Pak Denny bilang nggak boleh, mereka terlanjur mengunci pintunya. Saya nggak bisa masuk lagi. Lu sebenarnya ada surveinya nggak sih? Ada survei nggak? Ada survei nggak? Ada survei nggak? Anda kok jengkel banget sih? Saya yang kekuncian di luar aja nggak jengkel loh. Lu tanya dong yang lain, Cak. Oke, berarti lu nggak ada survei kan? Ada kan 64 saya tanya. Iya, apa surveinya, Cak? Ini hasilnya. Saya tanya masalah sosial media. Iya.
Ini penting. Jawabannya jadi 100 kan karena tadi mewakili anaknya. Gak usah anaknya, gak usah. Gak ada yang namanya survei diwakilkan. Ya sudah, ini orang tuanya saja. Ya. Saya tanya suami istri ini. Dari 64 yang saya tanya, itu 50 punya Facebook. 50 punya Facebook. Ya. 14? Anda ini belum selesai kok minta. Yang 45 punya Twitter. Sa, itu kelewatan, Sa. Anda ini mikirnya kapan ini? Mulai sekarang harus mikir. Orang yang punya Facebook ada larangankah punya Twitter? Iya, benar. Boleh. Ini boleh bukan punya Facebook, masalah. punya Twitter. Kalau 50 punya Facebook, memang 14 tidak punya Facebook. Harus jumlahnya sama. Iya. 64. Kan ini Twitter. Jadi yang 50 punya Facebook. Dia juga 45-nya punya Twitter. Ya, tapi 45 itu bukan dari yang 50, dari 64. Iya, dari Jadi yang punya Facebook dan Twitter itu adalah 25. Nah, ini diagram friend, diagram fan Pak ya. Ini pelajaran himpunan ya lu ya? Iya. Jadi ini, gimana jadinya orang yang punya sosmed itu? Saya cuma tanya itu, saya nggak mau nyampurin urusan rumah tangga orang, Pak. Kok nggak ada, terusin lagi. Ini kan suami istri, Pak. Ya sudah, saya cuma tanya. Jadi cuma lu nanya, dari tadi gua lama ngomong sama lo, cuma nanya teh, ya 25 orang punya Twitter sama Facebook. Iya, benar. 50 punya Facebook. Iya. Dari 64. Yang 45 punya Twitter. Iya. Kedua-duanya yang punya Twitter dan Facebook 25. 25. Iya. Jigo gitu. Cuman itu dari tadi gua udah nungguin lu ngomong, kirain ada. Gua kan berharap sesuatu yang baik gitu, bagus. Ini saya ingatkan, makanya Gak usah